kita merasa takwa, tanpa sadar terjebak rasa. Dengan sengaja mencuri-curi, diam-diam ingkar hati. Pada Allah mengaku cinta, walau pada kenyataannya, pada harta, pada dunia, tunduk seraya menghamba. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa kepada Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar untuk mencintai Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa kepada Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar untuk mencintai Allah. Malu pada bapak para anbiya, patuh dan taat kepada Allah semata, tanpa pernah mengumbar kata-kata, jalankan perintah, tiada banyak bicara. Malu pada bapak para anbiya, patuh dan taat kepada Allah semata, tanpa pernah mengumbar kata-kata, jalankan perintah, tiada banyak bicara. Sering kita merasa takwa, tanpa sadar terjebak rasa. Dengan sengaja mencuri-curi, diam-diam ingkar hati. Pada Allah mengaku cinta, walau pada kenyataannya, pada harta, pada dunia, tunduk seraya menghamba. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa padanya. Belajar dari Ibrahim untuk mencintai Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa kepada Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar untuk mencintai Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa kepada Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar untuk mencintai Allah. Malu pada bapak para anbiya, patuh dan taat kepada Allah semata, tanpa pernah mengumbar kata-kata, jalankan perintah, tiada banyak bicara. Malu pada bapak para anbiya, patuh dan taat kepada Allah Kita mau sampai ke posko, tanpa pernah jalan ke posko. Lihat bintang. Oh nih, kita sampai ya? Saya sampai ya? Halo, halo Bandung. cahaya ilahi bila
Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian sunyi, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, ciri mumin sejati. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera Oke, ini dia. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah cahaya ilahi. Bila hati kian lapang, hidup sempit rasa senang. Walau kesulitan datang, dihadapi dengan tenang. Bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Saat terus menghimpit, makin terasa sakit. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Umi. Ini para guru. Ya, anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan hari ini nanti akan kita belajar banyak tentang tata surya yang akan dipandu oleh pakatnya langsung. Nah, ini nanti akan perkenalan langsung. Biar efektif waktunya, sebelum kegiatan pada pagi hari ini kita mulai, tidak kalah penting kita harus selalu bergerak. Untuk itu akan Pak Guru pimpin. Selamat pagi, nama saya Riken. Di sini, insya Allah saya akan menerangkan sedikit pengetahuan astronominya. Jadi setelah ini adik-adik akan mencoba besar dan nanti belajar instrumentasinya. Nah, kedengeran ya dari sana? Udah pernah belajar astronomi ya? Sudah, tentang apa? Planet, apa lagi? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Ini didudukkan sedikit. Oke. Kita akan belajar tentang tata surya. Siapa yang tahu tentang apa itu tata surya? Ya, silakan. Bukan benar-benar melihat langsung matahari itu bentuknya seperti bola, ya. Jadi kebanyakan benda-benda di alam semesta itu bentuknya bola. Baik itu bintang, kemudian planet, itu satelit itu bentuknya bola. Karena itu adalah bentuk yang
Paling mantap. Jadi nggak ada bintang yang bentuknya kotak. Ada ya. Nah di sini ada disebut ya. Yang ini adalah proses granulasi. Oke, lupakan proses granulasi itu apa. Jadi di sini tuh proses granulasi itu kayak air mendidih. Pernah lihat air mendidih? Nah itu kan bergolak ya. Nah seperti itu. Jadi di matahari. Tapi di matahari suhunya bukan seperti suhu air mendidih. Kalau air mendidih berapa? Nah, terus kalau matahari ada yang tahu? Permukaannya 6.000 derajat Celcius. Jadi berapa kali air mendidih ya? 600. Itu. Jadi kalau kita masuk matahari ya, jadi dia itu bukan gas, bukan cair, bukan padat. Di sana tuh adalah disebutnya plasma, yaitu bentuk keempat dari wujud zat. Jadi kalau kita masuk ke sana, umpamakan bayangkan kita Superman gitu ya, terus kita terbang ke sana, itu kalau kita masuk ke matahari, kita nggak akan kepanasan, tapi langsung gosong. Terus kita pelajari ada apa di sini ya? Yang ini yang bintik-bintik ini, bintik yang hitam-hitam ini disebut di atas itu dinamakan dengan prominensa, ya, atau lidah api matahari. Itu sebagian dari materi matahari yang terjebak oleh medan magnet. Terus kalau kita melihat matahari langsung kan putih ya. Pernah nggak adik menyaksikan spektrum matahari? Spektrum itu apa? Boleh. Nah itu salah satu contoh pembiasan ya, seperti angin siklon yang muter terjadi di bumi. Jadi yang Saturnus ya, dia terkenal karena dia punya cincin ya. Terus sebenarnya semua planet besar ya, itu punya cincin. Tapi kok Jupiter nggak kelihatan? Ya karena dia itu, kalau Saturnus kan cincinnya rada miring ya, jadi kita bisa melihat. Kalau Jupiter itu searah dengan arah pandang kita, jadi kita tidak bisa melihat. Dan itu sangat tipis, jadi susah. Hanya bisa dilihat menggunakan alat yang sangat canggih tentunya. Terus ini salah satu satelitnya. Ada berapa satelit sih? Ini juga. Satelitnya ada berapa? 30 lebih ya di Saturnus. 26. 28. Uranus. Sebenarnya warnanya bukan kuning, bukan putih gitu, tapi kalian tahu? Biru hijauan gitu. Karena di sana banyak ditemukan suatu senyawa kimia yang judulnya metana atau rumus kimianya CH4. Nah ini dia punya cincin kan ya. Terus ini satelit-satelitnya dia mengumpul seperti ini sampai jauh di sana masih ada. Habis Uranus kita menemukan apa? Neptunus. Nah ini warna yang asli. Ini satu planet yang dipotretnya 3 kali hanya untuk menunjukkan perubahan arah sumber rotasinya ini. Nah itu tadi adalah planet-planet selain bumi yang mengelilingi matahari. Kita tadi sudah mempelajari planet-planet itu isinya apa. Ada yang karbon dioksida, ada yang hidrogen, ada yang metana. Nah kalau bumi itu yang paling kondusif ya buat manusia. Kira-kira kalau adik-adik setelah belajar tentang planet sebelumnya tadi bisa nggak hidup di planet lain selain bumi? Bisa ya, karena di sana kadar oksigennya sangat sedikit, tidak seperti di bumi yang sangat melimpah. Nah ini ada kelihatan awannya, kayak es krim ya. Sekali lagi. Boleh. Biasanya kalau orang punya kamera, entah itu apa, kalau dengan biasa kan, tapi begitu dia terkena sinar matahari langsung kok nada suaranya berubah, itu ada getaran lain tuh. Bagaimana gitu? Oh gitu? Bisa gitu direkam langsung gitu? Enggak, misalnya pas rekam terus pada terkena cahaya matahari langsung itu ada gangguannya gitu. Oh, saya nggak tahu kalau itu. Maaf nggak tahu kalau itu. Oh, nggak ngerti. Yang lain yang berhubungan dengan astronomi, jangan yang instrumentasi. Yang pokoknya
segala macam tentang bintang, galaksi, planet atau apalah ya. Yang lain coba. Ya, bisa. Kenapa para ilmuwan penasaran menyelidiki planet Mars? Kenapa ya? Karena di sana itu ditemukan suatu senyawa yang sama dengan ada di bumi, yaitu H2O atau air. Ya, jadi di sana juga ada air, tapi bentuknya beda. Kalau di sana adanya cuma es. Ya, jadi nggak ada air yang mengalir, itu nggak ada. Yang ada cuma di bumi. Sehingga es itu kan apa? Yang paling utama yang diperlukan makhluk hidup untuk hidup. Jadi penasaran, kalau di sana ada air, mungkin juga ada makhluk hidup meskipun sederhana seperti bakteri, gitu seperti itu. Nah itu kan. Kalau kondisinya seperti itu, berjalannya waktu, dengan berjalannya waktu mungkin Mars itu bisa berevolusi sehingga dia akan membentuk seperti planet bumi. Nah kalau dia hampir makanya ilmuwan itu berburu planet yang kondisinya sangat mirip dengan bumi. Tapi sampai sekarang belum pernah ditemukan planet yang benar-benar mirip dengan bumi. Bahkan air yang mengalir pun belum pernah ditemukan. Ya. Tentang revolusi boleh? Kalau ditemukan ada revolusi boleh kan ya? Tentang revolusi boleh? Boleh. Kenapa kalau tahun kehabisan kan ditambah bulan bulan yang lain gitu? Kalender lagi. Tak bisa. Gimana kalau tahun Februari? Saya coba deh. Gimana kalau tahun Februari? Kenapa kalau tahun kehabisan yang ditambah itu Februari? Tapi kan biasanya Februari 28 gitu kan. Kita kalau pas tahun kehabisan jadi 29, kenapa nggak bulan lain aja yang ditambah? Saya nggak bisa jawab ini secara benar, cuman saya akan ingat-ingat. Nah, saya tidak pernah ambil kuliah sistem kalender ini. Jadi ini berhubungan dengan sejarah yang bikin kalender Masehi, yaitu bangsa Romawi. Itu ada ceritanya. Kenapa ditambahkannya 4 tahun? Jadi apa? Itu koreksi. Jadi apa ya? Sistem Masehi itu kan memanfaatkan bumi mengelilingi matahari. Nah itu hitungannya nggak pas gitu, nggak pas 365 macam ya, bukan planet aja, bukan bintang aja, tapi galaksi itu isinya berjuta-juta bintang. Jadi galaksi itu istilahnya gugusan bintang atau kumpulan bintang, itu disebut dengan galaksi. Dalam satu galaksi kira-kira ada 100 miliar bintang. Ya, satu buah galaksi itu isinya 100 miliar. Dalam satu galaksi. Dan ini adalah kumpulan galaksi, bukan lagi kumpulan bintang. Kita lihat satu titik di sini, ini adalah satu buah galaksi. Galaksi ada banyak sekali, bermiliar-miliar. Nah kalau kita melihat satu buah galaksi, contohnya ini. Cari ini ya. Ini adalah contoh dari gambar Bima Sakti. Terus dalam galaksi ini galaksi luar ya, jadi bukan galaksi Bima Sakti. Nah kita tidak bisa memotret galaksi kita sendiri karena kita ada di dalam galaksi kita sendiri. Ini galaksi luar, isinya yang bermiliar bintang tadi. Kita sudah susah sekali. Ini sudah di dalam ruangan alat penglihatan bintang bebas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak rolling door ya, Pak. Sudah, Pak. 3 detik. Enggak ada. 2. Oh, letaknya di sebelah. Nanti lagi jalan ke sini di sebelah kanan ada gedung yang letaknya di sebelah kanan. Apaan? Yang putri berapa, Pak? 22. Soalnya 30. Taglis. Blender ya. Kali 4 yang saya kurangi. Bawa barang ini. Jangan lupa lawan Aji aja. Sedang 5 bulan tuh. Oh nggak apa-apa, loh adik kok baik sekali, emang sekolah di mana? Ya sekolahnya saya sih di sekolahan. Loh, iya maksudnya sekolah apa? Oh Al-Azhar 22. Oh 22, yang di mana deh? Yang di Salatiga Bu. Oh ibu tahu yang di Salatiga 4 ya. Ya, jadi apa? Ya, lagi ketawa-tawa gitu ya, ada bapak guru, ada ini bisa berapa? Tahu nggak ya? Menghormati santun. Kalau misalnya adik-adik masuk kelas nih, masuk kelas, bapak guru pada lagi ngajar. Kalau ini cuma enaknya udah keluar mau ke
lari atau bilang-bilang, nah, itu nggak santun, nggak sopan santun. Oh Pak, maaf, ya, dulu saya ke toilet, oh silakan. Nanti adik-adik masuk juga, Assalamualaikum, Bapak boleh saya masuk? Oh, silakan. Jadi enak. Adik-adik ingin disukai oleh orang lain? Jadi ternyata dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Nah, sekarang contoh yang lain misalnya orang santun itu gini, ada namanya siapa? Evan. Ini namanya siapa? Evan yang Puan. Puan. Nah, misalnya Evan gini, misalnya satu kelas ini misalnya ya, satu kelas nih. Oh, Evan satu kelas. Oh ya udah, Evan sama Puan satu kelas nih. Terus tiba-tiba lagi belajar, aduh, kayaknya buru-buru sakit. Dia Evan langsung keluar. Karena Evan keluar, pengen taksi, gitu pengen pipis maksudnya. Kalau pengen buang air kecil, langsung ke kamar ke toilet. Pas ke toilet, aduh ada orang. Karena dia sudah 75% dia ada. Terus tiba-tiba ada Puat juga ternyata bernasib sama, tapi ternyata Puat lebih dahsyat lagi. Ternyata Puat ini 99,9%. Nah, pas Puat masuk ke toilet, kamu lagi ngapain? Aku juga sama. Nah, kata Evan, aku juga sama. Terus kata Puat, Bang, tolong Pak, ini kayaknya udah diurusin. Nah, kalau orang-orang yang santun, dia akan bilang gini, kan yang di kamar mandi udah keluar. Kalau orang santun, kalau Evan orang yang santun, Evan mengatakan gini, oh Puat, kelihatannya kamu lebih membutuhkan. Kamu lebih enak duluan aja deh. Aku belakangan gak apa-apa. Asal kamu selamat, aku bisa aja. Gitu. Orang-orang santun itu seperti itu. Dia melihat orang di jalan, orang buta misalnya. Langsung orang-orang yang santun, anak-anak ada dua ini santun. Ada buta, ayo kita bantu. Langsung. Oh, tapi kita misalnya, oh Pak, maaf, Bapak buta ya. Jangan bawa tangan. Yang ada kita samperin. Maaf Pak, mari saya bantu. Wah, Bang Duit, mari saya bantu. Duit, ya? Oh, kan kita bisa menentukan itu bilang ya. Masa kita tanya, Pak, Bapak gitu kan? Nah, adik-adik tidak. Terus adik-adik suka lihat. Oh, wah, ada yang bukan nih. Oh, sekali kata orang-orang, aduh nih nggak usah deh. Ah, nggak apa-apa Pak, saya kan santun Pak orangnya Pak. Kan saya santun Pak. Santun apaan? Kan saya barusan nyebrang tadi baru nyebrang. Nah, adik-adik harus santun. Misalnya ada orang nih mogok mobilnya, Pak, mobilnya mogok. Nah, aku harus jadi santun. Karena dengan kesantunan itu aku dapat pahala dari Allah, dapat keriduan dari Allah, aku dapat surga. Langsung, Bapak maaf, Bapak mobilnya rusak ya? Bapaknya mana? Udah gitu, oh ya, kenapa Dek? Pak maaf, boleh saya dorong aja Bapak yang naik di dalam? Oh iya, tuh naik di dalam, masa naik di luar Dek? Iya Bapak naik, saya yang dorong Pak. Ya udah didorong, jadi bisa jalan. Ah, ternyata bisa jalan, didorong oleh adik-adik dibantuin. Terus kata bapak-bapak itu, aduh Dek, kamu kok baik sekali sih. Aduh, Bapak senang sekali. Bapak senang sekali. Adik udah nikah belum? Kata si bapak. Oh belum Pak, disangkanya adik-adik mau dinikahin. Oh belum Pak, kata bapak itu, sama dong dengan bapak. Enggak, ya. Jadi orang santun itu dia gemar membantu orang. Dia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Orang santun itu ketika melihat temannya dia belum makan, uangnya ketinggalan di rumah. Kamu kok aku lihat tadi kayaknya belum makan dari tadi. Iya. Kenapa kamu puasa ya? Enggak sih sebetulnya. Kenapa? Sakit perut. Enggak. Iya, ini kenapa? Aduh ya gimana gitu loh. Aduh, emang kamu kenapa sebetulnya? Ini tadi aku sebetulnya tadi sebetulnya di dompetku ada uang. Terus kenapa nggak dijajanin aja? Nah itu masalahnya. Dompet aku ketinggalan di rumah. Oh ketinggalan. Ayo makan aja sekarang sama aku. Ayo aku traktir. Aduh nggak usah deh. Oh nggak apa-apa. Tapi jangan sering-sering ya. Nggak apa-apa. Nah langsung adik-adik itu merasakan dia lapar sekali dijajanin. Adik-adik termasuk orang-orang yang santun, orang-orang yang akan dirindukan oleh orang lain. Dia tuh orangnya baik sekali, dermawan sekali. Demikian sekilas info. Oke adik-adik.
waktu sampai hatinya, sampai akan segera ke tempat yang lain. Jadi pulang. Nah, jadi demikian. Pantang lemah dan keluh besar, buatkan mereka terus berjuang harus. Jadi adik-adik kata lagu itu gini. Jaga diri, tetap rendah hati, sujudlah untuk bersyukuri, karena semua nikmat ilahi. Sujudlah untuk bersyukuri, karena semua nikmat ilahi. Jangan ujub, jangan sombong, insya Allah. Ujub itu tahu nggak? Ujub itu nih gini. Siapa dulu dong? Siapa dulu dong? Siapa dulu dong? Sombong itu ujub. Oh ya, tapi kan kemarin ya Aceh 25 hari Aceh. Itu anak-anak juga di sana. Ternyata jadi kejadian di Aceh itu 5 menit Aceh yang disapu oleh tsunami. Disapu oleh tsunami. Seperti di blender. Jadi ada ini kok sombong. Banyak tsunami, batu kue ini nggak sekali diambil. Jadi jangan sombong ya. Kita ngeliat orang-orang sekolahnya, sekolah yang sekolahnya mau terus ngeliat teman-teman misalnya jalan kaki, kita enak-enakan naik kuda aja semua. Tahu nggak ini apa kata tadi? Ada teman yang jalan. Tahu nggak ini apa? Nah ini nih, jangan begitu ya. Jadi jangan merasa aku anak orang kaya, jangan merasa begitu. Kita harus bisa menunjukkan bahwa aku adalah anak Islam yang soleh. Aku adalah anak-anak yang tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Aku adalah anak-anak yang hormat kepada kedua orang tua. Aku adalah anak-anak yang sayang kepada ibu bapak. Aku adalah anak-anak yang hormat kepada ayah dan ibu. Aku adalah anak-anak yang hormat kepada bapak dan guru, bapak dan ibu guru. Aku adalah anak-anak yang benar berbuat kebaikan. Aku adalah anak yang soleh, tak pernah lupa untuk belajar. Aku adalah anak yang soleh, tak pernah lupa sholat 5 waktu. Demikian, kalau sampai habis mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi ya. Nah, kalau ada lagu pakai main-main ke salah 3, ke salah 5, salah 2. Insya Allah. Oh maaf, salah 3 itu di daerah mana ya? Semarang ya? Semarang kan? Nah, tahu Universitas Sultan Agung? Tahu. Tahu? Ya udah nggak apa-apa. Nggak, tapi pernah lewat situ dan tapi pernah ke Pulau Bendera kita. Jadi adik-adik semuanya pulang dari sini kita belajar untuk menjadi orang-orang yang tidak pemarah, setuju? Iya. Kita belajar menjadi orang-orang yang menjaga hati, setuju? Kita belajar untuk mengendalikan diri, setuju? Kita belajar untuk selalu tersenyum kepada siapa saja, setuju? Kita belajar untuk mengucapkan salam kepada siapa saja. Kita untuk selalu menyapa dan sopan tidak santun, setuju? Adik-adik jauh dari Semarang ke sini, tapi pernah merasakan itu jauh juga. Jadi jangan sia-siakan kesempatan di sini. Banyak ribuan anak-anak seperti adik-adik pengen ke sini, tapi mereka tidak punya kesempatan ke sini. Mungkin mereka tidak punya uang, mungkin mereka tidak punya waktu, mungkin mereka belum dipilih oleh Allah untuk bisa ke sini. Jadi adik-adik harus bersyukur, harus memanfaatkan waktu ke sini. Setuju? Setuju. 5S, yang pertama apa? Jagalah hati, jangan kau boleh. Ikut tangannya sama bergerak. Jagalah hati, jangan kau boleh. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati,
hati yang bersih, berhubungan selalu bersih, semangat hidup diri, prestasi mudah diraih. Namun bila hatiku tapi selalu penuh, akan dikejar musuh dengan Allah yang jauh. Jagalah hati, jangan kau pergi. Jagalah hati yang merah hidup ini. Jagalah hati, jangan kau pergi. Jagalah hati. Bila hati yang lapang, ingat Allah. Bila hati yang lapang, hidup ini terasa tenang. Walau sulit menghadap, bila hati tidak tenang, tapi bila hati sempit, selamanya dan dirumi, seakan hidup terhimpit, lahir batin terasa sakit. Hai hai, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, jagalah hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati yang bening, ingat Allah amat sering. Air mata tertenang kering, munajat dikala hening. Munajat itu berdoa ya. Munajat dikala hening. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh dengan Allah yang jauh. Hei hei, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, janganlah hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati. Bila hati bertawaru, hidup tidak semanis madu. Akhlaknya menawan bangku, bersatu sendiri rindu. Tapi bila hati tak tabur, kadangnya berdebu-debu, seakan terhebat guntur, akhirnya masuk kubur. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, segera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau meraih. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati jatuh cinta, hati-hati cinta buta. Ngerti? Kata ngomong aja, anak-anak. Adik-adik, ya, mulai saat ini jangan pernah bangga kita bisa berantem, bisa mengalahkan orang lain. Jangan bangga ya. Kita harus bisa menyenangkan orang lain. Oke, setuju adik-adik semua? Baik, adik-adik semua demikian pemirsa. Oh iya udah, Peter Pan-nya lagi. Ya udah, untuk sebagai penutup Peter Pan-nya lagi. Oke, 3, 2, 1. Ketika azan tak berkumandang, tanda waktu sholat telah menjelang. Tetapi mengapa kau tak peduli? Ada apa denganmu? Malam aku ambil wudhu untuk sholat malam. Iya, udah ya. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Hamdalah itu begini bacanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bukan kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Jadi tutup dulu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bukan kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Ya, oke. Demikian adik-adik kita tunggu dulu guide yang akan memberikan informasi berikut ini. Ya, informasi yang pertama tentang jahe. Ya, kita ikuti informasi selanjutnya. Oke. Ya. Udah, tepuk tangan dulu buat Kak Toya.
adik-adik, gimana tadi udah nonton filmnya? Belum selesai? Belum 5 kali. Sudah jam 6, sebentar lagi kita maghrib. Nah, baik, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat maghrib. Untuk adik-adik yang ikhwan atau yang putra, silakan bersiap-siap ambil air wudhu. Gelap jalan selama ini, ragu pun membayang diri. Ketika cahaya mengusir galau, sadarkan kehilafan diriku. Ini menuju rumah Jules untuk berfoto. Sobat gitu loh. Sobat. Biasa aja. Berapa panjang lagi ini? Ayo adek. Ayo. Besok ada waktu lagi jam ya berasa boleh 90 jam. Terima kasih adek, silakan. Ayo adek, sebelah sini deh. Damai indah kasihmu bagi semua insan semua di hadapannya. Silakan adek sebelah sini. Kan mungkin lain kali kamu lain menolong ini. Lepas dari nafsu yang
serahkan jiwaku. Terima kasih Mas. Terima kasih ya Pak. Dua ibu, halo Bu, 1, 2. Sebelah sini. Beda aja. Baik, Ibu langsung lihat kamera Bu. 1, Ibu hal 1, 2. Ya, silakan. Kami patahkan diri. Lepas dari nafsu yang diri ini penuh dosa. Harapkan ampunan bagi diri. Kamera 1, 2. Sucikan hati dari debu dan noda. Padamu serahkan. Kamera Ibu, halo. Ada kamera 1, 2. Iya, silakan. Diri ini penuh dosa. Ini lagi makan, doyan makan ini. Berapa doyan? Keluarkan makan. Mas, nanti hari mau ada 3 mau? Ya, 3 ya. Mau coba takut ya? Itu buat mama. Mas, nggak atau pas